Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa sih tujuan yang harus kita capai? Tujuannya yaitu kalian mampu menghubungkan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian juga mampu menyimpulkan permasalahan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Anak-anakku, salah satu pahlawan yang pernah berupaya melawan penjajahan Belanda adalah Pangeran Diponegoro. Beliau memimpin Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Dalam upaya perlawanannya dari beliau terhadap penjajahan Belanda, terdapat banyak sekali nilai-nilai luhur yang patut kita teladani dan patut kita amalkan. Ya, Pangeran Diponegoro itu memiliki jiwa kepemimpinan yang merupakan implementasi dari sila-sila dalam Pancasila. Beberapa sikap Pangeran Diponegoro yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, taat melaksanakan perintah agama. Selain seorang pahlawan, pejuang, beliau juga adalah seorang ulama ya. Tentu beliau sangat taat ya melaksanakan perintah agamanya. Yang kedua, mengutamakan kemerdekaan rakyat dengan sikap anti penjajah. Sikap tersebut diwujudkan dalam bentuk perlawanan yang kita ketahui bersama dikenal dengan nama Perang Diponegoro. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro juga memegang teguh kejujuran. Yang keempat, mandiri. Sikap tersebut dibuktikan dengan hidupnya yang melepaskan diri dari keraton, semata-mata untuk membebaskan rakyat dari penderitaan. Yang kelima, mengutamakan kepentingan rakyat. Perjuangan yang dilakukan Pangeran Diponegoro itu semata-mata untuk membebaskan rakyat dari penderitaan. Yang keenam, berani dan teguh pendirian. Yang ketujuh, memiliki semangat juang yang tinggi. Keadaan tersebut dibuktikan dengan semangatnya yang terus membara, berjuang meskipun dalam keadaan sakit. Ini sikap Pangeran Diponegoro yang patut kita contoh, patut kita teladani, karena sikap tersebut mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Para pahlawan terdahulu rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda hendaknya mewarisi semangat kepahlawanan tersebut. Sikap kepahlawanan tidak selalu diwujudkan dengan cara yang berperang, melainkan bisa juga dengan mengisi kemerdekaan. Beberapa sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila
yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di lingkungan keluarga misalnya. Sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam lingkungan keluarga itu bisa menghargai pendapat anggota keluarga lain. Kemudian juga mendengarkan nasihat orang tua, ya. Jangan membantah, karena kita semua yakin kalau nasihat orang tua adalah yang terbaik untuk anaknya. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Ya, di sini kalian jangan berantem ya sama kakaknya atau sama adiknya, ya. Jadi harus selalu menjaga kerukunan antar anggota keluarga, ya. Sikap positif juga ada pada lingkungan sekolah, ya. Ada pada lingkungan sekolah. Ya, sikap kepahlawanan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat diwujudkan dalam lingkungan sekolah itu bisa, yang pertama, belajar giat agar dapat meraih cita-cita. Kemudian bisa menghargai pendapat temannya, ya. Kita harus menghargai pendapat teman, ya. Bisa saat melakukan kerja kelompok atau diskusi, ya. Kita harus menjaga atau menghargai pendapat teman kita. Kemudian juga harus saling tolong menolong antar teman, ya. Jika ada teman kita yang butuh pertolongan, kita harus menolongnya, ya. Baik itu dalam bentuk mungkin materi ataupun dalam bentuk jasa, ya. Gitu. Kemudian juga mungkin bisa juga menjaga kerukunan antar teman, gitu ya. Jadi sesama teman jangan berkelahi atau jangan berantem, bahkan jangan saling ejek mengejek, ya. Selanjutnya yaitu sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat itu dapat diwujudkan, yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, ya. Semua masalah kita harus selesaikan dengan cara musyawarah, ya. Utamakan musyawarah, ya. Jadi jangan langsung voting, ya, tapi kita harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah terlebih dahulu. Yang kedua, menjaga dan merawat lingkungan. Itu menjaga dan merawat lingkungan, ya, supaya lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, ya, akan kemudian yang ketiga yaitu toleransi terhadap keberagaman. Nah, kita harus bertoleransi, ya, terhadap keberagaman, ya. Misalnya ada teman kita yang ingin sholat, ya, kita harus mensupportnya, ya, mendukungnya, gitu ya. Jangan mencegahnya atau bahkan mengejeknya, itu tidak boleh, ya. Kita harus bertoleransi terhadap keberagaman. Nah, kemudian supaya kalian dapat mempelajari atau mengembangkan sikap kepahlawanan yang mencerminkan nilai-nilai dalam sila Pancasila, ya, kalian bisa tuliskan pada LKPD ini, ya. Tuliskan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai kepahlawanan.
ya. Nilai kepahlawannya apa? Kemudian pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu ya. Tuliskan pada lembar kerjanya. Kemudian setelah selesai kalian bisa masukkan ke dalam classroom. Oke. Dari penjelasan materi yang sudah diterangkan tersebut, kita ambil kesimpulan bahwa kita harus meneladani sikap perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan ya. Selanjutnya kalian kerjakan soal evaluasinya ya. Soal evaluasi ini ada di classroom ya, sudah ada di classroom. Nanti setelah ini kalian bisa lihat dan kerjakan. Setelah selesai kalian foto, kemudian kalian upload di classroom. Baik, ini saja yang Bapak dapat sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.